Halo semuanya, perkenalkan nama aku Astri dari Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 2310 6310 494. Jadi berdirinya aku di sini untuk menjelaskan bagaimana kita melakukan sebuah pelatihan gitu. Jadi pernah nggak sih kalian ingin membuat pelatihan yang benar-benar nyambung dan bermanfaat? Jadi mendesain pelatihan itu gampang kok, asalkan tahu langkahnya. Langkah yang pertama itu kita bisa mengidentifikasi kebutuhan. Jadi seperti kenapa pelatihan ini dibutuhkan, apa masalah yang ingin diselesaikan, siapa target pesertanya, dan apa yang perlu mereka kuasai setelah pelatihan tersebut gitu. Jadi langkah ini bisa diketahui melalui survei, wawancara, atau diskusi kelompok bisa menjadi cara ampuh gitu teman-teman. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan belajar. Jadi setelah tahu kebutuhannya, tetapkan tujuan belajar yang jelas. Ini sangat penting karena kita harus memikirkan apa yang peserta harus bisa lakukan setelah pelatihan. Jadi buat tujuan yang spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan, dan punya batasan waktu. Jadi contohnya seperti peserta mampu mengoperasikan aplikasi X untuk input data penjualan dalam 10 menit. Kemudian langkah yang ketiga itu bisa mendesain konten dan metode. Jadi susun materi secara logis dari dasar hingga kompleks. Kemudian pilih metode penyampaian yang sesuai, bisa melalui presentasi interaktif, diskusi kelompok, simulasi, study case, atau bermain peran, atau bisa juga praktik langsung. Jadi perlu diingat, orang belajar baik itu saat mereka aktif. Nah, kemudian langkah yang keempat, siapkan materi dan fasilitator. Jadi buat materi pendukung yang menarik dan mudah dipahami seperti slide, handout, lembar kerja, atau alat peraga lainnya. Kemudian pilih juga fasilitator yang bukan hanya menguasai materi, tapi juga pandai memfasilitasi diskusi dan memotivasi pesertanya gitu. Kemudian langkah yang terakhir, kita bisa evaluasi atau tindak lanjut. Jadi setelah pelatihan selesai, bagaimana kita tahu kalau berhasil gitu. Jadi bisa digunakan nih kuesioner atau umpan balik. Bisa juga dengan tes atau observasi perubahan pada perilaku di lapangannya gitu. Jadi hasil evaluasi ini bisa jadi dasar untuk perbaikan pelatihan berikutnya gitu teman-teman. Mungkin dari aku cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.